Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya ucapkan selamat datang di YouTube channel SMP Wahid Hasyim 8 Waru pada pembelajaran daring materi PKN kelas 7. Oleh saya Ani Nurbaiti, kalian bisa memanggil saya Bu Betty. Pada materi PKN ini kita mulai dengan pembahasan di bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab 1 ini terdapat 3 bahasan. Yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Namun pada pembelajaran daring kali ini kita hanya fokus pada satu bahasan saja, yakni perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara dan merupakan pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Pancasila yakni sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, dan sebagai pandangan hidup yakni kita sebagai warga Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai arahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita agar sesuai dengan nilai dan dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila yang kelima. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tentu saja melalui beberapa tahapan dan proses, jadi tidak langsung ada dan terbentuk. Prosesnya meliputi pada awal perumusan Pancasila itu dimulai setelah pembentukan BPUPKI atau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, yang artinya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang dalam rangka meyakinkan dan memikat hati rakyat Indonesia, karena Jepang telah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jadi agar terlihat serius untuk mewujudkan janjinya, Jepang membentuk BPUPKI dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI ini dibentuk pada 29 April 1945, beranggotakan 67 orang dengan komposisi 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas untuk mengawasi, dan diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan wakil ketuanya Ichibagese Yoshio dari Jepang dan juga Suroso dari Indonesia. BPUPKI ini melakukan 3 persidangan, 2 merupakan persidangan resmi dan 1 tidak resmi. Sidang 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara. Sidang 2 10 sampai 17 Juli membahas rancangan undang-undang dasar. Dan sidang tidak resminya berlangsung di masa risis atau masa jeda antara sidang 1 dan 2, membahas mengenai rancangan pembukaan UUD yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yakni Insinyur Soekarno dengan panitia 9. Kenapa disebut panitia 9? Karena terdiri atas 9 anggota. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Choeseng-in, sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Dasar negara merupakan pondasi berdirinya sebuah negara. Dasar negara berasal atau berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh para founding father kita, para pendiri negara kita. Pancasila artinya apa? Panca sendiri artinya 5, sila artinya asas atau dasar. Jadi maksudnya ya ini 5 dasar pendirian negara Indonesia yang kekal dan abadi. Usulan dasar negara dalam sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 45 pada sidang BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhyamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 29 Mei, Muhyamin mengusulkan mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada 31 Mei, Dr. Supomo mengusulkan mengenai persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.
Nah, pada 1 Juni, Insinyur Soekarno mengusulkan mengenai kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi masing-masing tokoh tersebut mengusulkan 5 usulan dasar yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni ini juga usulan mengenai nama Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, sehingga pada 1 Juni hingga saat ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila, karena nama Pancasila diusulkan oleh IR Soekarno pada 1 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI yang pertama berakhir, namun belum juga ditemukan atau disepakati rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Sehingga BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggota 9 orang, disebut dengan panitia 9. Panitia 9 ini tugasnya apa? Tugasnya menerima berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara. Panitia 9 ini menghasilkan naskah mukaddimah atau yang biasa juga kita dengar dengan pembukaan UUD 1945 atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah mukaddimah ini yang kemudian dibawa pada sidang kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang kemudian disepakati pada alinea keempat naskah mukaddimah atau Piagam Jakarta ini terdapat rumusan dasar negara yang berisikan tentang 1. Ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sila pertama dalam naskah Piagam Jakarta selanjutnya mengalami perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalimat syariat Islam bagi pemeluknya dihilangi, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya apa? Agar bangsa Indonesia tidak mengalami perpecahan, tidak terpecah belah, mengingat bahwasannya para pendiri bangsa yang turut dalam anggota BPUPKI yang turut merumuskan mengenai dasar negara ini tidak hanya berasal dari satu golongan Islam saja, namun berasal dari berbagai golongan, berbagai suku dan juga berbagai agama, sehingga dihilangilah kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua berdampak pada dibubarkannya BPUPKI. Sebagai gantinya dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus. Nah, jadi setelah kekalahan Jepang, BPUPKI yang telah menghasilkan rumusan dasar negara setelah menghasilkan Piagam Jakarta, ini BPUPKI dibubarkan. Nah, jadi saat itu belum disepakati, melainkan belum disahkan. Nah, sudah disepakati, namun belum disahkan. Disepakatinya kapan? Pada saat sidang kedua BPUPKI. Nah, disahkannya pada saat sidang di PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan 5 dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kurang lebih alurnya seperti itu mengenai perumusan dasar negara Indonesia. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung di komen di bawah ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. Setelah ini akan ada soal yang bisa kalian akses melalui Google Form. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.